Oke, salam sejahtera buat teman-teman mahasiswa dan teman-teman yang lainnya. Terima kasih masih bergabung di sini. Kali ini kita pertemuan 6, saya akan bawa topik mengenai branch if else di PHP. Jadi yang dibahas di sini adalah if else dan switch case. Dan bagaimana apa kegunaannya digunakan if else dan switch case ya. Nah, sebenarnya di berbicara if else conditional statement di PHP itu ada berbagai macam. Sebenarnya tujuannya yang digunakan adalah if else itu adalah untuk menyesuaikan conditional statement-nya ya. Jadi di conditional statement di PHP itu ada berbagai macam. Ada if, ada if else statement, ada if else if, ada switch statement. Tujuannya misalnya kita mau menentukan kondisionalnya, misalnya nilai inputnya nilai 85. Nah, apakah dengan nilai 85 itu mendapat nilai apa? Kondisionalnya kita bikin apakah nilai A atau nilai B. Itu seterusnya. Nah, kalau pertama kita masuk kondisional yang statement if. Jadi sebenarnya ini banyak ya, sama saja sih dengan kondisional di Python, di Java ya. Jadi tapi hanya ini saya bawa di mata kuliah bahasa pemrograman dengan PHP ya. Nah, kalau if statement itu jadi conditionnya if condition, terus baru condition, baru execute the codingnya. Jadi contoh kecilnya beginilah. Contohnya jika misalnya if sama dengan nilai definisikan saya nilai 88, terus nilai lebih besar sama 85. Jika nilai lebih besar sama, maka dapat nilai echo A. Ini masih condition if. Ya, jadi kalau di running begitu A. Dapat nilai A karena di atas 85 ya. Nah, nanti kalau berikutnya dengan condition if else itu flowchartnya seperti begini ya. Start, terus check condition jika true dia eksekusi di bawah if-nya, jika false dia masuk ke else berikutnya to end. Nah, contohnya begini, ini saya definisikan jika nilai inputnya kita bikin nilai 88, terus jika nilai 85, jika nilai lebih besar sama dengan 85, maka nilainya dapat A ya. Atau else-nya misalnya saya bikin B atau C atau C atau C atau D. Contohnya begitu ya. Nah, jadi if else-nya gitu. Nah, ini nilainya 85. Coba kalau kita ganti di misalnya 83. Nilai masuk ke nilai sini, else di else-nya. Karena nilai inputnya 83 dan ini false, sehingga masuk ke kondisi yang berikutnya. Di situ if else if. Nah, if else if ini contohnya itu jika conditionnya flowchartnya seperti inilah. Jika conditionnya true, maka dia masuk statement 1, habis itu out. Jika masuk ke condition 2, true, dia blok eksekusi ke statement kedua. Berikutnya begitu berikutnya, ya. Nah, jadi condition if condition. Nah, ini. Nah, saya contohnya misalnya jika nilainya 85, kondisi nilai 8 lebih besar 85 dapat nilai C. Jika kondisinya nilai di atas 75 dan lebih kecil dari 85, maka nilainya saya bikin B. Nilainya maka nilai B. If else ya. Terus misalnya else if jika kondisinya nilainya di antara 60 dan 75, maka nilainya C. Selain itu else echo D. Contohnya begitu ya. Pada saat kita running kan nilainya B karena nilai input yang di sini 83 kita definisikan. Di mana 83 itu di ranknya jika nilai 75, lebih besar 75 dan lebih bawah 85, maka nilai return ya sini. Kalau misalnya kita ganti ini nilainya 65,
maka dia akan returnnya seharusnya ke sini. Nilainya C. Gitu ya. Itu ya. Nah, itu condition if else. Nah, ini condition switch statement. Condition switch statement ini dia sama sih dengan if else conditionnya, hanya struktur codingnya berbeda. Jadi switch, struktur sintaksnya switch, masukin input n cache label. Jika label 1, cache-nya label 1, maka dieksekusi yang label 1. Jika cache-nya label 2, maka dia eksekusi label 2. Habis itu break ya. Habis itu break. Jika cache label 3, maka dieksekusi label 3. Defaultnya ini baru gitu. Jika tidak ada n, jika tidak ada yang label 1, label 2, label 3. Nah, switch case itu kondisi flowchart-nya start, switch, condition, expression. Jika case kondisi 1, dia true, makanya lakukan statement 1, habis itu break. Bedanya ada break kalau di switch case. Ya. Terus ada break, ada default. Jika kondisinya 2, true, statement kondisi 2, statement 2. Jika tidak ada kondisi 1, kondisi 2, kondisi 3, dan lain-lain, default, dia lari ke default, habis itu break. Habis itu out langsung ya. Oke, ini contoh codingnya. Contoh codingnya ini. Nah, ini contohnya. Jika kita definisikan misalnya VV color itu colornya coklat ya. Nah, kita panggil jika VV color cache-nya red, maka dia running ke sini, habis itu break. Jika blue, maka dia running ke sini. Jika green, maka dia lari ke sini. Jika tidak ada, maka dia lari ke sini. Nah, kita panggil ini contohnya, kita runningkan. 6 switch. Your favorite color is the red. Nah, dia lari ke sini. Begitu ya. Coba kita ganti dengan warna yellow. Yellow ada nggak? Oh, yellow nggak ada. Oh, green deh, green. Maka dia akan jalankan yang di sini. Oke, dia nangkapnya di sini. Oke. Mungkin kita coba latihan dulu. Ini menampilkan nilai A, B, C, D. Ya. Coba kita combine dengan function. Jadi kalau combine dengan function, ini mid latihan 1 saya udah bikin. Nah, function nilai mahasiswa. Contohnya kan begini nih, begini nilainya kan. Nah, nilai mahasiswa. Kita mau panggil. Nah, jika misalnya if else-nya nilai 85, maka kita definisikan A, jika di antara 75 dan 85 dia B. Nah, pada saat misalnya kita panggil lah contohnya nih nilainya 99, maka nilainya kalau misalnya kita runningkan nilai 99 seharusnya running ke sini, return A. Itu ya. Ini 1 nilai di A. Coba contohnya kita bikin 65. Dia lari kemana? Nilai C. Sini ya. Oke. Silakan dilatih buat teman-teman. Habis itu yang kedua, membuat switch case. Jika misalnya pilihan usernya nomor 1, maka dia menghitung luas persegi panjang. Jika nomor 2, luas persegi sangkar. Nah, ini bisa contohnya nih switch case ya, nilai misalnya user input nilai 2, maka dia jalankan ini, hitung jalur sangkar ya. Jika nilainya 3, maka dia menghitung nilai volume kubus. Oke, contohnya lat 2 ini. Nah, Anda menghitung ini inputnya 2, berarti menghitung luas bujur sangkar. Jika nilainya 3, coba kita contoh 3, maka menghitung volume kubus ya. Coba kita bikin jika 1, maka dia menghitung persegi panjang. Nah, coba kita bikin ini function. Ini bikin berarti dia return 10 ya. Oke, mungkin itu aja pertemuannya untuk menghitung. Mungkin dikembangkan lagi untuk misalnya menghitung luas bujur sangkar, dijalanin aja buat function. Oke, terima kasih teman-teman. Oke, salam sejahtera.